Dime si vienes a mi cama, la fama me la fama. Se la pasan ella suelta casi mala. Yang pertama, interaksi sosial dalam masyarakat. Dasar kehidupan bersama. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang membentuk dasar kehidupan bermasyarakat. Oke, next. Pengertian interaksi sosial. Proses di mana individu atau kelompok saling memengaruhi dalam tindakan, perilaku, atau pikiran. Unsur utamanya yang pertama, kontak sosial. Bisa langsung berupa tatap muka atau tidak langsung melalui media, sebagaimana halnya ketika kita mengirimkan pesan lewat WA, lewat DM, di Instagram, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi, penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Oke, sekarang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial, bisa berupa gerakan, kata-kata, atau ekspresi. Yang kedua, adanya komunikasi, informasi yang disampaikan, diterima, dan dimengerti. Yang pertama itu ada 3 poin teman-teman. Gerakan, kata-kata, atau ekspresi. Artinya ketika kita berkomunikasi kepada seseorang, bukankah kita mengungkapkan perkataan kita itu dengan gerakan yang disesuaikan dengan ucapan? Lalu ada ekspresi dari wajah kita, entah itu menangis, tersenyum, ataupun tertawa. Yang kedua, adanya komunikasi, informasi yang disampaikan, diterima, dan dimengerti. Artinya ketika kita menyampaikan suatu hal pesan kepada seseorang, wajib ataupun minimalnya diterima oleh komunikan kita dan dimengerti oleh dia ataupun oleh mereka, asalkan komunikasi yang kita sampaikan disampaikan dengan jelas dan benar. Next, berikutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, ada kerjasama, cooperation, kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya, persaingan, competition, perlombaan untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga, konflik, bentrokan karena perbedaan kepentingan. Yang terakhir, yang keempat, ada akomodasi, penyelesaian konflik tanpa menghancurkan hubungan. Jadi teman-teman, kesimpulan dalam subjudul bentuk-bentuk interaksi sosial ini adalah interaksi sosial itu hubungan antar manusia. Kadang bisa berjalan baik, yaitu kerjasama. Kadang ada persaingan, bisa juga terjadi konflik, tapi harus diselesaikan dengan baik, yaitu akomodasi. Artinya mencari solusi terbaik dalam segala hal komunikasi. Oke, next. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, meniru perilaku orang lain. Berikutnya ada sugesti, pengaruh yang diterima tanpa berpikir kritis. Berikutnya ada identifikasi, menyamakan diri dengan orang lain. Dan yang terakhir, empati, memahami perasaan orang lain. Kesimpulannya, pada pembahasan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ialah interaksi sosial dipengaruhi oleh kebiasaan meniru, ikut pengaruh, ingin seperti
jadi orang lain, dan kemampuan memahami perasaan orang lain. Bukankah hal demikian itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikutnya, dampak positif interaksi sosial. Yang pertama, membangun solidaritas, menyatukan kelompok dalam mencapai tujuan. Yang berikutnya, ada meningkatkan kerjasama, membantu menyelesaikan masalah bersama. Berikutnya, pembelajaran nilai dan norma, menjadi panduan perilaku bermasyarakat. Jadi pada intinya teman-teman sekalian, karena kita makhluk sosial, pastilah kita bersosialisasi dengan sesama manusia. Karena itulah kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan apa yang sesuai dengan tujuan kita dalam komunikasi tersebut. Oke, next. Sekarang, dampak negatif interaksi sosial. Kalau tadi kita sudah membahas dampak positifnya, sekarang kita akan membahas dampak negatifnya dalam interaksi sosial. Yang pertama, konflik sosial, ketidakseimbangan kepentingan. Berikutnya ada diskriminasi, perbedaan perlakuan berdasarkan faktor tertentu. Berikutnya ada penyebaran hoaks, informasi palsu yang memengaruhi masyarakat. Pada kesimpulannya, pada intinya, dalam penjelasan ini adalah ketika kita menyampaikan komunikasi ataupun ketika kita menerima komunikasi dari orang lain, haruslah kita analisis mendalam tertentu dalam komunikasi yang mereka sampaikan kepada kita. Kalau kita membahas merujuk kepada pembahasan agama, ada sebutan istilah tabayun. Selanjutnya, peran nilai dan norma dalam interaksi sosial. Yang pertama, nilai sosial, pedoman yang dianggap baik oleh masyarakat. Yang kedua, ada norma sosial, aturan yang mengatur perilaku individu. Yang ketiga, ada fungsi, menciptakan ketertiban dan harmoni sosial. Oke, sekarang kita akan membahas pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga keharmonisan hubungan antar individu. Yang kedua, membentuk identitas dan karakter masyarakat. Yang ketiga, menjadi sarana pemecahan masalah sosial. Bisa disimpulkan dengan pentingnya interaksi sosial ini bahwa jika memang kita makhluk sosial, maka haruslah kita bersosialisasi. Tidak boleh ada istilah introvert, ekstrovert, dan lain sebagainya. Pada intinya, kita tidak bisa lepas dari kata sosial. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kita dan merefleksikan dari pembelajaran kita. Kesimpulannya, teman-teman, interaksi sosial adalah inti dari kehidupan bermasyarakat yang melibatkan komunikasi dan saling pengertian. Bukankah ketika kita berkomunikasi bukan hanya soal lisan saja, akan tetapi kita pandai-pandai memahami apa yang dibutuhkan oleh orang ataupun di sekitar kita ataupun di lingkungan kita. Ada loh pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, bagaimana Anda bisa meningkatkan interaksi sosial yang positif di sekitar Anda? Apa dampak interaksi sosial bagi lingkungan Anda? Bye-bye. Thank you so much, my friend. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Insinyur Soekarno. See you later, my friend, everyone.